Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiaoyan melilit tenggorokan tetua berkepala harimau. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh tetua di tempat. Mereka hanya bisa berteriak dengan keras karena takut membahayakan rekan mereka. Tidak ada, aku hanya menyingkirkan masalah di akarnya. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga tetua Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak mengharapkan Xiaoyan untuk benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke aliansi tiga aliansi tentara untuk meluncurkan serangan menyelinap pada mereka. Jika kamu membunuhnya, kamu benar-benar akan menjadi musuh dengan lembah Mulan kami. Pada saat itu, sepertinya situasinya akan berubah menjadi situasi di mana kita tidak akan menyerah sampai kamu mati. Tetua Mulan di sisi kiri mempelajari Xiaoyan dengan mata gelap dan serius ketika dia berbicara dengan cara yang ganas. Aliansi Yanku hampir dihilangkan oleh kalian semua. Bukankah sudah sedikit terlambat untuk mengatakan ini? Senyum lemah Xiaoyan tetap di wajahnya, tapi sekarang ada beberapa kerapatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah tetua yang berkepala harimau segera berubah menjadi merah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Kedua wajah Mulan tetuas berkedut. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan kemarahan di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, Xiaoyan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah bahwa itu lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Xiaoyan terus tersenyum saat dia menjawab. Mata dua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung mereka, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Mulut mereka, bagaimanapun, menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika kamu tidak puas, kami dapat menggunakan keterampilan tiga binatang buas milik lembah Mulan kami untuk menukar hidupnya. Bagaimana itu? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat tengah di kelas. Kamu secara pribadi hanya mengalami seperti apa kekuatannya. Keterampilan tiga binatang buas. Mata Xiaoyan bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Mata dua sesepuh Mulan menyala dengan sukacita yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiaoyan tertawa. Aku memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menembus ke depan dan menembus tenggorokan tetua berkepala macan di bawah penutup cahaya api. Gruk, gruk, gurk, gurk. Tiang darah tiba-tiba melesat keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah menusuk di tenda putih salju. Dua sesepuh Mulan dengan kosong menatap tetua berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan jatuh dengan cara lembek. Mata dua sesepuh Mulan segera berpisah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan bisa dengan paksa mengedarkan keterampilan tiga binatang buas. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke tubuh tetua berkepala macan, menembus tangan menjepit Xiaoyan pasti akan sangat mudah. Namun, mereka kekurangan sedikit. Bajingan Xiaoyan, aku yang lama akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Auman liar buas tiba-tiba terdengar sebagai kuat Douki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Douki menghancurkan tenda besar itu. Sosok di dalam segera terungkap ke mata para ahli dari lembah Mulan yang berpatroli di langit. Ekspresi Xiaoyan juga es dingin. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami mengerti apa yang dilakukan kedua orang tua ini secara rahasia.
Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menunda dia, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang anak kecil yang belum berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Salah satu dari jari Mulan Vali tetua menunjuk Xiaoyan sementara raungannya yang marah bergema di seluruh kamp. Kematian tetua yang berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan keterampilan 3 binatang buas dan setelah kehilangan keterampilan 3 binatang buas, lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti sefaksi dalam kerajaan mereka yang melihat mereka dengan niat jahat. Ini benar-benar fatal bagi lembah Mulan mereka. Itu karena alasan ini bahwa kedua Mulan tetua sangat marah pada saat ini. Banyak tokoh manusia yang ditembak ke tempat perkemahan setelah tetua lembah Mulan mati-matian meraung. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata, padat dingin dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap tajam pada Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin yang tampaknya berniat merobek mayat Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiaoyan juga sedikit berubah ketika dia melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, ia dapat merasakan bahwa ada 3 elit Do Huang yang hadir. Menambahkan 2 sesepuh Mulan, ada total 5 elit Do Huang. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiaoyan akan dipaksa untuk mencari perlindungan sementara. Tentu saja, bukan itu Xiaoyan tidak ingin melarikan diri tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli ini dari lembah Mulan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa diambilnya saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menyerang jika dia ingin melarikan diri. Xiaoyan tiba-tiba membungkuk sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari tetua berkepala harimau di depan tatapan tertegun orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia sekarang. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan ke lembah eksternal tetua. 2 sesepuh Mulan sejenak tertegun karena tindakan Xiaoyan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya menginjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan nada mengoceh. Hadiah yang 2 Mulan tetuas dijanjikan tampaknya memiliki daya tarik besar di mata para ahli ini dari lembah Mulan. Mata para ahli di langit itu segera berubah menjadi merah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang merah dan ketika mereka dengan ganas menuduh Xiaoyan. Xiaoyan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Do Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menyerang dengan kasar ke arah kepala seorang ahli Do Huang di sampingnya. Api langsung melonjak dan pukulan menghantam yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang segera pecah. Setelah membunuh seorang ahli Do Huang dengan pukulan tunggal, wajah Xiaoyan ditutupi dengan beberapa darah. Mata hitam gelapnya secara berangsur-angsur mengungkapkan tatapan ganas dan haus darah saat dia sekali lagi dengan kasar menyerang ke depan dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan seluruh kekuatannya. Bang! 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 Tinju yang ditutupi oleh api hati teratai glaze dengan keras bertabrakan dengan seorang ahli Do Huang. Angin energi yang kuat meledak dari titik di mana keduanya bertabrakan. Bahu Xiaoyan gemetar sementara ahli Do Huang, yang kekuatannya sekitar 1 bintang, sepertinya menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia memuntahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan begitu menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiaoyan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiaoyan ini mungkin telah mengguncang dan melukai Do Huang, yang terakhir telah berhasil diam-diam menghentikan kecepatannya sesaat. Itu selama instan ini bahwa 2 sesepuh Mulan,
yang telah menatap Xiao Yan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu berada di depan sementara yang lain di punggungnya. Mulut mereka memancarkan raungan marah-marah saat cahaya berdarah berkumpul di kepalan tangan mereka. Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Fierce Bear Ground memisahkan tinju. Lion in Force. Ekspresi Xiao Yan adalah serius saat merasakan serangan tajam, haus darah dari depan dan belakangnya. Mereka pada dasarnya mengunci semua rute retretnya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius ketika segel tangannya bergerak dan cincin api hijau gelap melingkar menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Fire Ring Explode. Deru rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat dengan kejam bertabrakan dengan serangan sengit dari dua mulan tetuas. Segera, ledakan energi yang jelas bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan kekerasan dengan cepat menyebar. Cincin api berangsur menghilang tapi Xiao Yan masih merasakan dua kekuatan tersembunyi raja ke arahnya. Serangan kejam, yang ditargetkan di dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka, kedua mulan tetuas juga diledakkan oleh api hati teratai Glaze sampai darah segar menetes dari kepalan tangan mereka. Jelas, kedua pihak telah mengalami beberapa cedera selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum memiliki waktu untuk mengatur napas setelah sementara memaksa kedua mulan tetua kembali ketika lebih dari 10 pasukan kuat tiba-tiba melesat dari semua arah. Mereka mengarahkan semua titik fatal pada tubuh Xiao Yan saat mereka melilitnya. Jelas, setelah menderita serangan jarak dekat yang tajam dari Xiao Yan, para ahli ini dari lembah Mulan mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan douki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiao Yan. Xiao Yan bisa mengabaikan serangan douki ini jika hanya ada satu dari mereka. Namun, dengan begitu banyak dari mereka menyerang secara teratur, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya seperti yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ia dengan cepat menggunakan Flash Lotus Heart Flame untuk membentuk armor api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar douki mungkin telah tersebar oleh Xiao Yan tetapi masih ada lebih dari 10 dari mereka yang menghancurkan baju besi api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan intens menyebabkan getaran besar muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Sialan, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar douki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiao Yan, tetapi mereka menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang dikurangi ini, dua sesepuh Mulan dan beberapa elit lainnya Do Huang setelah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan sengit saat mereka menatap Xiao Yan. Keterampilan Do yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Do yang kuat yang sedang berkumpul di sekelilingnya. Tepat ketika dia akan pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan para bajingan ini sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame sekali lagi, sinar cahaya tiba-tiba menerjang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, itu terus mengamuk dan dibebankan ke langit yang kacau ini. Seorang tokoh cantik anggun memutar sebelum muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar-pilar douki yang bergegas dari seluruh tempat menghilang menjadi tidak ada. Sosok hitam itu menoleh, memperlihatkan wajah yang tenang dan indah mempesonakan. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh berlumuran darah Xiao Yan dan segera merasakan aura yang agak kacau. Muridnya yang menyihir dan panjang mengungkapkan niat membunuh yang dingin dan gelap. Berikutnya, serahkan kepada aku. Aku akan membiarkan dua orang tua ini membayar harganya. Xiao Yan mempelajari Medusa, yang muncul di depannya, dan menghela nafas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia mengisi paksa dengan sekuat tenaga, dia tentu akan bisa pergi. Namun, itu adalah prasyarat bahwa itu dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flames dan membunuh sekelompok orang. Setelah dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flames, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Apakah kamu sudah selesai di pihakmu?
Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia bertanya dengan cepat. Iya nih, ya, ya. Medusa mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak membuang banyak kekuatan dalam berurusan dengan Yan Luotian. Itu benar-benar mulus sehingga melampaui harapannya. Namun, itu layak untuk kekuatan Douzong-nya untuk memungkinkan orang itu mati ketika dia bersenang-senang. Kamu harus pergi lebih dulu. Aku akan mengurus semuanya. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan para ahli dari Gold Geese Sect akan menagih. Medusa menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu ketika tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Penampilan tiba-tiba Medusa tak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli Mulan Valley menjadi jauh lebih buruk. Setelah hampir setahun saling bertukar pukulan, mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya kekuatan itu. Di masa lalu, 3 Mulan Tetua mampu bertarung dengannya sedikit dengan bantuan keterampilan 3 binatang buas. Sekarang salah satu dari 3 yang hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Tidak diragukan lagi mustahil bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Do Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata Medusa yang cantik dengan acuh tak acuh menyapu 2 tetua Mulan. Dia mengatupkan tangannya yang lembut dan pedang ular berwarna 7 muncul dan muncul. Cahaya pekat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak. Ini bergegas menuju 2 orang dengan cara seperti hantu. Hentikan dia. Cepat. Ekspresi dari 2 Mulan Tetua sangat berubah drastis ketika mereka melihat aksi Medusa saat mereka buru-buru berteriak. Mereka jelas mengerti bahwa itu dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi pertandingan dengan Medusa. Setelah kehilangan keterampilan 3 binatang buas, mereka hanyalah puncak biasa Do Huang. Para ahli Mulan Valley di sekitarnya ragu sejenak setelah mendengar teriakan 2 sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengisi di Medusa. Dedouki dalam tubuh mereka dilepaskan ke batas mereka sebagai banyak suara taji udara tajam muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikitpun dalam menghadapi serangan yang bergegas ke segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti tak terhitung banyaknya 7 ular berwarna besar saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan guntur yang tak henti-hentinya bergema di atas kam. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah-wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali dengan shock. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan seorang Douzong memang luar biasa. Xiao Yan tidak diragukan lagi tampak sengsara ketika dibandingkan dengannya. Dalam nama, ia mungkin bisa bertarung dengan seorang elit Douzong dengan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi ini adalah prasyarat bahwa itu ia harus menguras seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki keadaan lemah bahkan jika dia beruntung untuk menghindari cedera serius. Terlepas dari apa jenis skill Do yang kuat yang dimiliki Xiao Yan, kekuatannya yang sebenarnya hanyalah 1 bintang Do Huang. Masih ada celah yang sangat besar bagi seorang elit asli Douzong. Kekuatan gabungan semua ahli dari lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kali berkedip, dia muncul di samping kedua Mulan Tetua, yang dengan cepat mundur. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi dingin dan padat. Wajah kedua Mulan Tetua berubah ketika mereka melihat Medusa menuduh melalui begitu banyaknya ahli yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak kembali saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka saling tumpang tindih satu sama lain dan energi berwarna darah kaya teraglomerasi pada tinju mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dengan keras dihancurkan ke arah Medusa. Medusa memindahkan tubuhnya yang halus dan tatapannya acuh tak acuh mengamati 2 orang yang berjuang di ambang kematian. Ini dengan lembut bertabrakan dengan tinju dari 2 orang. Segera, 7 energi berwarna dicurahkan ke segala arah.
gruk, 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 gruk. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan itu bergetar hebat. Mereka tampaknya menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret di tanah ketika mereka ditembak balik. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa keterampilan tiga binatang buas, kamu bukanlah orang-orang yang bahkan dapat bertahan satu pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat dua cara manger tetua yang menyedihkan hanya setelah satu serangan. Wajah kedua tetua Mulan terkejut saat kaki mereka mengusap tanah, membentuk bekas luka panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa kesepakatan sebelumnya. Sebuah cahaya emas tujuh berwarna langsung tiba tepat ketika dua sosok itu hendak bergerak. Ini membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata tetua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembak. Guncangan di hatinya menjadi lebih padat. Dia tidak berharap bahwa itu mereka akan dibunuh semudah ayam di tangan Medusa meskipun kekuatan mereka. Kekuatan seorang Douzong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari Mulan tetua itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan kejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti pada saat ini. Dia menurunkan kepalanya perlahan-lahan dengan beberapa kesulitan hanya untuk melihat ujung pedang yang tajam terungkap, membawa jejak darah merah terang. Kekuatan hidup di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh Mulan tetua jatuh di depan banyak tatapan tertegun. Pedang tujuh berwarna ular di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapu mereka. Mengikuti gerakan menyapu tatapannya, para ahli di sekitarnya dari lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Di dalam hati mereka, Medusa seperti dewa kejam yang baru saja membunuh dua ahli di puncak kelas Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar ganas. Medusa menarik tatapannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Mulan tetua di depan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan mengeluarkan cincin penyimpanan dari tetua lainnya. Hanya setelah melakukan ini, dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas keluar dari kam. Tidak seorang pun ahli dari lembah Mulan berani menghentikan Medusa saat ia berjalan dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa itu mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas di tangan elit Douzong. Lembah Mulan tidak diragukan lagi mengalami kerugian besar malam ini. Melalui tangan Xiao Yan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di atas seluruh kam. Medusa tanpa hambatan saat dia keluar dari kam. Dia melihat Xiao Yan masih di udara di luar kam. Yang terakhir telah jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat dan pergilah. Para ahli dari Sekte Emas Angsa hendak tiba." Mata Medusa melayang ke sisi barat ketika dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Gold Geass Sekte telah menemukan bahwa itu pemimpin sekte mereka sudah mati. Medusa sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia segera mengulurkan tangannya yang halus dan meraih pergelangan tangan Xiao Yan di depan mata Xiao Yan yang tercengang. Mereka berdua tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar dari kota dengan cara yang seperti kilat. Dengan aura yang menakutkan dari Medusa menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meskipun mereka sangat terkejut dan marah di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan ketika keduanya bergegas keluar dari kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura megah tiba-tiba menyebar dari tengah kota di mana Poison Sekte terletak setelah Xiao Yan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa itu tidak bisa mengejar mereka, itu hanya bisa tidak mau ditarik. Dua sosok manusia perlahan-lahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa itu tidak ada pengejar.
Xiao Yan menghembuskannya untuk waktu yang lama ketika senyum muncul di wajahnya. Malam ini kembali sekutu merangsang, kematian dua elit Douzongs cukup untuk menyebabkan Sekte Emas Angsa dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka mungkin tidak lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan menoleh, dan melihat Medusa, yang tangannya lembut mendorong sehelai rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nada prihatinnya tidak bisa disembunyikan. Selama dokter peri kecil itu tidak melakukan intervensi, tidak seorang pun di kota dapat menghentikanku. Medusa menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Tanpa disadari, dingin di mata cantiknya lenyap dengan tenang. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan ditularkan dari hutan gunung di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sepintas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Haibodong yang telah berbohong menyergap di sini. Kelompok Haibodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri dan melihat bahwa itu Xiao Yan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa itu kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja akan dikenakan biaya untuk menerima kamu berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah dihapus sepenuhnya." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Haibodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandangan dan memancarkan keceriaan. Xiao Yan juga tertawa ketika dia melihat bahwa itu semua orang sangat bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke saku dadanya dan sedikit menyisipkannya. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalikkan tangannya beberapa saat lalu dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang bersinar dengan cara yang mencolok. Keterampilan 3 binatang buas. Apakah ini? Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.